Terima kasih. Baik, Bapak-Bapak dan sekalian, saudara sekalian, pemirsa TV Kader Bangsa yang saya hormati. Hari ini SKB Wasalin akan mendiskusikan tentang salah satu model dalam membangun karakter anak bangsa, yaitu dengan namanya boarding school. Nah, saya kira semua paham lah, semua tahu. Bahkan nanti ada yang, wah saya dulu di boarding sini. Nah, Bang Irwan kenapa saya undang? Karena beliau dari seorang Mayor Jenderal Purnawirawan di bintang satu kata beliau. Bintang satu. Mejennya dulu waktu Mayor Jenaka gitu. Jadi dia juga pernah di AKP yang mengelola bukan AKP, mengelola AKP. Jadi dia ini psikolog ya. Jadi sangat banyak mengamati persoalan ini. Saya yakin lah ya. Kemudian banyak juga berkecimpung dalam dunia kepemimpinan ya. Dan terakhir bikin bukunya ini yang dahsyat. Bukunya adalah punya adalah Milikilah mental pemenang. Nah, memiliki mental pemenang. Ini yang saya selalu ingat, kalau mental pemenang ingat ya Bang Irwan. Nah, ini yang akan nanti hadir ya. Dan Pak Mukhlis, Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf. Ini seorang manajemen asli, ini ya, ahli manajemen. Beliau mantan former ya, CEO Antara, dan banyak aktivitas di dunia manajemen dan menjadi pengamat boarding school juga. Bahkan kemarin kalau nggak salah menyiapkan juga untuk bagaimana silabus dan kurikulum yang benar ya. Ini menarik untuk disampaikan di sini ya. Pak Fidelis, ini saya tahu dia itu belajar di Eropa tentang perkembangan pendidikan di sana, dan saya yakin beliau sudah pernah menyampaikan di forum ini, sangat menarik sekali, dan saya minta beliau menyampaikan hari ini karena saya yakin beliau pasti menjadi seorang pengamat, bahkan memahami bagaimana proses membangun karakter dalam boarding school, artinya kelebihan kekurangannya seperti apa kan gitu. Nah, Mbak Andini, terima kasih sudah hadir. Saya tadinya Pak Andini ini dari Cikal atau pokoknya daerah sekitar pendidikan lah ya di sana. Nanti perkenalkan sendiri lah. Jadi paling tidak Mbak Andini ini sangat banyak berkecimpung dalam dunia pendidikan ya, sehingga tahulah bagaimana kalau orang itu anak-anak itu di boarding hasilnya seperti apa dan tingkat seperti apa. Nah, kenapa kita mau membungkus soal ini? Karena yang menjadi persoalan kan bangunan karakter. Kalau itu menjadi yang terbaik, pastinya ini menjadi solusi bangsa, kan begitu. Jadi banyaklah boarding school gitu ya. Mungkin karena bapak ibunya nggak sempat lagi didik, apalagi COVID, jadi nggak sempat lagi mendidik, udahlah kita kirim sana. Nggak sempat mendidiknya itu karena mungkin belum mampu menjadi orang tua yang efektif, sehingga itu juga menjadi PR kita bersama, dan mereka terganggu oleh situasi ekonomi. Bahkan kadang-kadang kalau dalam usia-usia tertentu masih menjadi ibu muda, bapak muda itu terganggunya kan, aku punya apa, aku pengen apa, baru sekitar di situ, dan lupa bahwa anaknya ini juga kader bangsa gitu ya. Sehingga daripada dibelajarin oleh para ART, asisten rumah tangga, kenapa nggak dikirim ke boarding school aja ya. Jadi bapak ibunya cari uang banyak-banyak, tapi anaknya nggak terlantarkan di rumah kan. Itu kira-kira. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa TV Kader TV Bangsa yang saya hormati, dan teman-teman yang ikut langsung ini, mudah-mudahan sore ini kita mendapatkan hikmah dari pelajaran yang akan disampaikan oleh 4 narasumber.
karena ini ada wanita, boleh nggak saya minta waktu untuk yang wanita dulu, Pak? Monggo. Ya, jadi saya jadi nggak enak, Pak. apa kan? Ya ini kan tadi keputusan ini, keputusannya iya ya. Oke, Mbak Andini, apa yang Mbak Andini bisa sampaikan tentang konsep boarding school? Jadi apa yang Mbak Andini amati dalam membangun karakter anak kita ke depan itu, apakah boarding school ini menjadi salah satu alternatif yang paling wah gitu, atau memang sebaiknya seperti apa di rumah tangga atau di sekolah-sekolah pada Baik, terima kasih Pak Kus, Bapak-bapak, Pak Irwan, Pak Mukhlis, dan juga Pak Fidelis. Mohon izin saya lebih dulu, saya izin share screen ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore Bapak Ibu semua. Kenalkan dulu, saya dari keluarga kita, manajer program di keluarga kita, 18 tahun berkecimpung di dunia pendidikan, dan saya pernah tinggal di boarding school selama 6 tahun. Tapi bukan karena paksaan orang tua gitu ya Bapak Ibu. Entah kenapa dulu saya waktu SD tuh kepengin banget tinggal di boarding school, jadi beneran meminta sendiri ke orang tua saya, mau dong setelah lulus SD saya ke boarding school, dan alhamdulillah diizinkan sehingga saya belajar dan tinggal di boarding school selama 6 tahun. Sebelum saya memulai, saya mau memperkenalkan dulu, mungkin banyak yang belum tahu tentang keluarga kita. Ini nama yang sesuai dengan akte di Kemenkumham, Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya, berdiri sejak 2013, diinisiasi oleh Ibu Najla Shihab. Apa saja yang keluarga kita lakukan? Jadi Bapak Ibu, keluarga kita seperti namanya, itu fokusnya di pendidikan keluarga, karena kami percaya ini bahwa keluarga adalah pendidik utama dan pertama. Nah sayangnya banyak sekali orang tua yang nggak paham pengejawantahannya, bahwa kalau saya adalah pendidik utama dan pertama, jadi yang saya lakukan apa untuk menjadi pendidik pertama dan utama. Karena itu kami ingin membantu para orang tua yang tujuannya ingin meningkatkan kapasitas orang tua dalam pengasuhan. Untuk mencapai tujuan ini, kami menyusun kurikulum pendidikan keluarga. Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, jadi orang tua nggak ada kurikulumnya gitu ya, nggak ada sekolahnya. Nah, begitu jadi orang tua, banyak sekali orang tua yang kebingungan belajarnya mulai dari mana. Karena itu kami menyusun kurikulum pendidikan keluarga yang dilandaskan oleh prinsip cinta. Ini yang lingkaran putih, mencintai dengan lebih baik. Cinta itu akronim dari cari cara, ingat impian tinggi, nerima tanpa drama, tidak takut salah, dan asyik main bersama. Ini tuh seperti Pancasilanya buat orang tua. Harapan ini bisa jadi panduan orang tua sehari-hari. Kalau ketemu tantangan nih, mulai dari anak yang usia dini, anaknya tantrum, jadi cari caranya kayak gimana ya, ingat impian tinggi, nerima tanpa drama, dan seterusnya. Lalu kami juga menyusun yang di lingkaran hijau, ini adalah kurikulum dasarnya pendidikan keluarga. Karena untuk bisa menjadi orang tua yang mengasuh dengan lebih baik, orang tua perlu punya hubungan yang reflektif. Jadi diawali dengan hubungan dulu. Justru belajarnya tentang mengenal dirinya sebagai orang tua. Saya tuh siapa ya? Kemudian hubungan dia dengan pasangan, hubungan dia dengan anggota keluarga lain. Sebelum nanti belajar bagaimana caranya menumbuhkan disiplin ke anak. Disiplinnya yang positif, yang tanpa hukuman, ancaman, dan sogokan. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya bisa menjadi pendamping belajarnya anak yang efektif. Nah, kemudian di lingkaran yang kuning ini adalah salah satu strategi juga, karena kami yakin bahwa tidak ada orang tua yang sempurna gitu ya. Mau seberhasil apapun, mau sudah jadi presiden atau jadi ketua UN, pasti nggak akan pernah bisa sempurna gitu ya. Karena itu pengasuhan adalah urusan bersama. Kenapa pengasuhan urusan bersama? Karena bagaimana cara kita mengasuh anak itu akan mempengaruhi anak lain. Bagaimana anak lain diasuh itu akan mempengaruhi anak-anak kita. Karena kan anak kita nggak bisa tinggal terus sama kita di rumah gitu ya. Dia akan bersosialisasi dengan teman-temannya dan itu akan saling mempengaruhi. Nah, karena itu kami menginisiasi program Rangkul atau Relawan Keluarga Kita.
Jadi relawan-relawan ini kami rekrut, seleksi, kemudian kami latih. Latihnya apa? Dilatihnya kurikulum-kurikulum pendidikan keluarga. Kemudian mereka kembali lagi ke daerahnya masing-masing, menyebarkannya ke para orang tua yang ada di sekitarnya. Saat ini relawan kami sudah ada lebih di 140-an kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jumlahnya kurang lebih ada 1.400 gitu ya, dan kami mengelolanya online karena jarak jauh. Jadi kurang lebih ada ratusan grup WhatsApp gitu ya. Kalau yang nasional sudah di Telegram karena nggak cukup di grup WhatsApp. Jadi sehari-hari saya mengelola para relawan ini, meningkatkan kapasitasnya dan juga bagaimana mereka berperan menyebarkan kembali ke para orang tua di sekitar mereka. Demikian perkenalan tentang keluarga kita. Nah, ini sebenarnya yang mau saya share di kesempatan kali ini tentang boarding school sebagai alternatif pengembangan karakter anak. Ini saya melihat dari keunggulan boarding school dan juga apa yang saya alami ketika saya tinggal di boarding school gitu ya. Yang paling menonjol dari boarding school itu adalah punya rutinitas. Nah, saya akan berangkat mulai dari situ. Jadi, kata kuncinya pengembangan karakter anak di boarding school itu berkait rutinitas, disiplin positif, serta pelibatan keluarga. Nah, kenapa rutinitas ini jadi hal yang penting? Keunggulan boarding school kan semuanya sudah rutin teratur gitu ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itu sebenarnya modal disiplin yang baik gitu. Karena kami juga menyebarkan ke para orang tua penting punya rutinitas sama anak. Jadi jangan sampai dibiarkan anaknya hari ini mandi jam berapa, besok jam berapa, nggak jelas gitu ya. Bahkan itu harus sedini mungkin. Sejak anak berusia dini, itu penting punya rutinitas. Karena itu akan jadi modalnya untuk bisa disiplin. Dan juga penting juga untuk memperhatikan tahapan usianya anak. Tentu saja rutinitasnya berbeda antara anak yang usia batita, balita, kemudian kalau anak-anak udah masuk SD, apalagi nanti remaja gitu ya. Jadi rutinitasnya juga harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan usianya. Dan salah satu yang penting juga adalah mengenali keunikan anak. Ini kalau di kami istilahnya memakai istilah sifat bawaan. Jadi anak lahir itu sudah punya sifat bawaan. Ada 9 sifat bawaan yang begitu lahir tuh sudah ada dalam diri kita. Contohnya saja mungkin kalau yang mudah diamati, kalau anak bayi ya Bapak Ibu, itu kan ada yang kalau lagi menyusu, itu ada yang jumpalitan kesana kemari gitu ya, nggak bisa diam, tapi ada yang anteng aja. Nah, itu adalah salah satu ciri sifat bawaan berkait gerak. Ada anak-anak yang butuh banyak gerak, ada anak-anak yang tidak butuh banyak gerak, dan ini sifatnya level. Serta tidak ada yang lebih baik maupun tidak ada yang lebih buruk. Itu memang bawaannya dia, anugerah Allah yang perlu kita arahkan, sesuaikan dengan keunikannya dia itu. Itu juga yang harus diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah rutinitas ini harus konsisten dijalankan, dijaga kestabilannya. Sehingga kalau anak itu kan sebenarnya butuh tahu batasan gitu ya. Dengan kita konsisten menjalankan rutinitas ini akan jadi modal untuk bisa disiplin. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya, disiplinnya yang seperti apa? Kalau di kami percayanya disiplin yang bisa jangka panjang efeknya adalah disiplin yang positif. Karena dalam penumbuhan disiplin yang positif itu yang ditumbuhkan adalah motivasi internal, bukan eksternal. Jadi anak-anak melakukan sesuatu karena motivasinya dari dalam diri, bukan karena takut gitu ya. Nanti dihukum sama ibuku, nanti aku dimarahi, nanti aku bahkan pakai kekerasan gitu ya. Atau sebaliknya, mau melakukan sesuatu karena diiming-imingi. Nah, ini nih cikal bakal suap nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita dari kecil cara menumbuhkan disiplinnya pakai cara menyogok, bisa jadi kedepannya anak ini hanya mau melakukan sesuatu ketika disogok. Itu jadinya eksternal. Kita jadi mematikan motivasi internal. Padahal motivasi internal anak nih sudah ada sejak lahir kan. Anak
pengen merangkak, pengen tahu segala sesuatu, itu sudah lahir, emang dia punya motivasi internal. Yang perlu kita jaga adalah membangkitkan terus motivasi internal. Jangan dikasih sogokan, jangan dikasih hukuman, termasuk ancaman yang bisa mematikan motivasi internal anak. Kemudian yang penting juga adalah mengapresiasi dengan tepat gitu ya. Ini kalau di kami ada kurikulum modulnya sendiri gitu, cara mengapresiasi yang tepat seperti apa sih, perlu spesifik, kemudian nggak ada pesan tersembunyi, lalu juga diberikan tuh nggak cuma di saat-saat anak berhasil, di saat sulit, anak juga perlu gitu ya. Dan kritik juga penting, tapi kritik yang seperti apa? Yang tidak menyerang pribadi anak, yang bisa menumbuhkan kembali motivasi internalnya dia. Selanjutnya, part yang ketiga yang juga penting, ini yang kadang-kadang kalau yang saya rasakan waktu di boarding school, ini agak kurang di sini. Padahal ini sangat penting, melibatkan keluarga. Seringkali kan, ya tadi Pak Kus juga cerita ya, orang tua masukin anaknya ke boarding school nih supaya udah saya nggak punya tugas apa-apa. Tapi sayangnya, kita sebagai orang tua adalah pihak yang juga punya peranan penting. Karena nih hasil risetnya oleh Dr. Susan M. Sheridan bahwa positive connection between parents and teachers have been shown to improve children's academic achievement, nggak cuma academic, social competencies, and emotional well-being. Jadi penting boarding school melibatkan keluarga juga harus willingness to terlibat, involve sama pendidikannya anak-anak. Itu jadi bagian yang penting kalau kita pengen menumbuhkan karakter spesifiknya dalam hal ini. Demikian penjelasan singkat saya, Bapak Ibu, 3 kunci untuk pengembangan karakter anak di boarding school. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, ini baru sedikit ilmunya ini loh, Mbak Dini nih, ya. Ternyata sangat banyak sekali yang beliau alami sendiri dan berkecimpung dalam dunia pendidikan yang sudah 18 tahun. Waduh, luar biasa. Ini kayaknya kita berguru terus ini sama SKB sama Mbak Dini nih. Kita luar biasa ya, apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa pertama peran dalam business school tadi, boarding school, jadi rutinitas. Ini yang kata kuncinya ya, itu menarik ya, rutinitas. Ya memang nggak mudah. Kalau di rumah ini kadang-kadang susah loh kita. Bangunnya sudah kesiangan, kadang-kadang cucu saya pernah lihat, kalau di rumah nggak pernah dibangunin bro, untuk subuh gitu kan. Ya ternyata ini menarik, jadi karena rutinitasnya lah akhirnya bisa menjadi modal para anak-anak kita untuk memiliki karakter yang sangat berbeda ya, artinya sesuai dengan harapan orang tua atau harapan bangsa. Oke, itu tadi yang pertama disampaikan oleh Mbak Dini. Nah ini jangan kapok ya Mbak, nanti kita nih banyak ilmunya bisa diundang lagi nih keluarga ya.